Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Julia Novitoloka. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah lomba menulis puisi majalah dinding. Tugas Bahasa Indonesia karya ilmiah. Karya ilmiah lomba menulis puisi majalah dinding. Nama Dea Julia Novitoloka, kelas 11 IPA 3, guru pengampu Kety Indriani SPD, SMA Negeri 1 Koba, tahun ajaran 2021-2022. Lomba menulis majalah dinding antar siswa sekolah menengah atas Sebangka Belitung. Bab 1. A. Pendahuluan. Majalah dinding merupakan salah satu jenis media komunikasi yang paling sederhana. Majalah dinding merupakan salah satu wujud keterampilan menulis. Majalah dinding bukanlah hal baru dan asing dalam dunia persekolahan. Kehadirannya di sekolah bukan saja disikapi sebagai pelengkap fasilitas semata, tetapi juga telah menjadi kebutuhan dalam merekayasa siswa, baik yang berkaitan dengan program kurikulum kuliner maupun kokurikuler. Dalam praktiknya, terdapat banyak bukti bahwa majalah dinding dapat menjadi sarana berlatih untuk membina kreativitas menulis dan modal penanaman gemar membaca. Mading merupakan salah satu jenis media komunikasi masa tulis yang paling sederhana. Disebut majalah dinding karena prinsip majalah terasa dominan di dalamnya. Sementara itu, penyajiannya biasanya dipampang pada dinding atau sejenisnya. Maka dari itu, dalam perlombaan penulisan lomba majalah dinding kali ini akan mengangkat tema yang namanya Lomba Menulis Puisi Antar Siswa Menengah Atas Sebangka Belitung. Memang untuk tema kali ini, Lomba Majalah Dinding Antar Siswa Sekolah Menengah Sebangka Belitung kali ini mengangkat tema tentang puisi dan memang khusus tentang puisi majalah dindingnya. Harus difokuskan tentang puisi, tidak boleh tentang yang lain. Hal ini dikarenakan harus adanya warisan budaya bangsa Indonesia yang dilestarikan, misalnya seperti puisi. Puisi di sini haruslah puisi karya asli diri sendiri, tidak boleh mencontek ataupun mengkopas dari internet ataupun berbagai media lainnya. Puisi sendiri merupakan karya sastra hasil dari ungkapan perasaan seseorang dengan bahasa yang terkait irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait-bait. Isi dalam puisi penuh makna dan bahasa yang dipakai cukup indah. Puisi tersebut berisi tentang kekecewaan, kesedihan, maka sudah jelas si penulis sedang merasa sedih. Tiap-tiap penulis punya cara berbeda dalam mengemukakan persoalan tersebut. Ada yang mengemukakan dengan kata-kata yang indah atau bermakna sebenarnya. Ada juga yang secara terselubung. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk membahas gaya bahasa yang terdapat pada puisi dari berbagai ahli bidang sastra dan bahasa yang akan dilakukan oleh para siswa dan siswi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah, bagaimana bentuk penulisan majalah dinding dalam bentuk puisi? Harus berapa banyak puisi yang dibuat oleh siswa perwakilan sekolahnya dalam lomba menulis puisi dalam bentuk majalah dinding? Gaya bahasa apa saja yang banyak digunakan dalam puisi para siswa tersebut? Apa manfaat yang ditimbulkan dari lomba menulis puisi antar siswa tersebut? Kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Dapat mengetahui makna penulisan puisi majalah dinding antar sekolah. Mampu untuk mengerti gaya bahasa apa yang digunakan dalam membuat puisi guna majalah dinding. Bisa mengetahui lebih dalam mengenai bentuk aturan menulis puisi majalah dinding antar sekolah. Paling tidaknya bisa menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam manfaat penulisan. Sebagai sarana bahan pertimbangan untuk badan pemerintah yang akan mengembangkan dan meningkatkan persisteman pendidikan karakter. Sebagai bentuk sumber dan berbagai bahan masukan kepada penulis lain untuk ikut menggali dan juga melakukan percobaan eksperimen mengenai lomba menulis puisi majalah dinding antar sekolah. Sebagai sarana referensi bagi seluruh pihak yang ikut bernaung di bawah dunia pendidikan untuk ikut menciptakan dan juga menerapkan puisi majalah dinding antar sekolah. Sebagai bentuk referensi kebijakan kepada Kementerian Pendidikan Indonesia untuk menciptakan dan membuat sistem pendidikan yang bersifat kondisional dan terbaru dalam membentukkan generasi emas di tengah perbatasan.
Selain itu, melalui perlombaan menulis puisi majalah dinding antar sekolah ini, diharapkan siswa dan siswi selaku generasi penerus bangsa dapat meneruskan budaya barisan bangsa, yaitu menulis puisi serta melestarikannya dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Majalah dinding merupakan salah satu jenis media komunikasi masa tulis yang paling sederhana. Disebut majalah dinding karena prinsip dasar majalah terasa dominan di dalamnya, sementara itu penyajiannya biasanya dipampang pada dinding atau sejenisnya. Mading adalah salah satu jenis media tulis yang paling sederhana dan digunakan untuk komunikasi seperti media massa. Media ini disebut majalah dinding karena penyajian mading biasanya ditempel pada dinding. Dalam tinjauan pustaka kali ini, saya akan membahas mengenai majalah dinding dan puisi karena judul yang diangkat dalam kali ini adalah penulisan puisi dalam bentuk majalah dinding, dan lomba ini akan diikuti antar siswa sekolah menengah atas se-Bangka Belitung. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang dapat memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dalam kehidupan individu dan sosialnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Jenis dan ciri puisi. Puisi terdiri atas puisi lama dan puisi modern. Puisi lama umumnya anonim dan tidak diketahui penyairnya. Puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi dan irama. Puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, pembahasan. Arti puisi menurut KBBI adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, irama, serta penyusunan lirik dan bait-bait kubahan di bahasa yang bentuknya dipilah dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang lain akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi dan makna khusus. Dalam perlombaan penulisan, majalah dinding kali ini akan mengangkat tema mengenai puisi. Teruntuk judul yang diangkat dalam penulisan puisi ini, apapun temanya, ini menyangkut keberagaman bangsa Indonesia. Memang tidak difokuskan untuk meneruskan uraian, namun lebih ke arah puisi guna meneruskan ahli waris budaya bangsa Indonesia, yaitu menulis puisi. Puisi yang dibuat sendiri tidak haruslah sembarangan, melainkan harus ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang siswa ambil dalam pembuatan karya tulis puisi ini adalah melihat perkembangan puisi, memahami apa yang dimaksud dengan puisi lama dan baru, mencari dari berbagai sumber yang berkaitan dengan puisi, membuat penjelasan dengan hati-hati, rinci, dan jelas, membuat kesimpulan dari penjelasan tersebut. Adapun tema yang diangkat dalam penulisan puisi ini untuk majalah dinding kali ini adalah mengenai keberagaman bangsa Indonesia, bukan mengenai apapun, dikarenakan mengambil tema tentang keberagaman Indonesia. Hal ini guna memperingatkan 17 Agustus sebagai hari kelahiran bangsa Indonesia dan guna memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka dari itu mengambil tema keberagaman bangsa Indonesia. Tentunya dikarenakan sudah mencakup dua, yaitu puisi modern dan puisi baru, maka siswa yang menulis puisi majalah dinding tersebut dibebaskan untuk memilih antara dua tersebut, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama seperti misalnya mantra, pantun, kamina, dan puisi baru seperti balada, himne, ode, dan epigram. Selain mencakup tema di atas, para siswa dan siswi yang berpartisipasi dalam lomba penulisan puisi majalah dinding antar sekolah menengah atas sebuah karya Bangka Belitung ini menunjukkan kreativitasnya yang sebanyak-banyaknya dan dapat menarik para juri mengenai tema yang diambilnya. Harap judul yang ditentukan oleh para siswa tersebut dapat menarik, berbeda dari yang lainnya. Tentu kami menunggu kreativitas dari para siswa masing-masing dalam partisipasi pengikutan lomba penulisan puisi majalah dinding antar sekolah menengah atas Bangka Belitung ini. Mengenai puisi sendiri, sudah ada contohnya, yaitu keindahan budaya. Bab 4, kesimpulannya.
Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa penulisan puisi untuk majalah dinding tidak harus terpaku pada puisi modern, melainkan juga mencakup puisi lama. Selain itu, kita juga diharapkan untuk mengembangkan kreativitas dan bakat kita dalam menulis puisi guna majalah dinding ini. Selain memenangkan hadiah dan mendapatkan uang serta trofi dalam mengikuti lomba penulisan puisi majalah dinding antar sekolah menengah atas Bangka Belitung ini, para siswa yang berkompetisi dalam perlombaan ini juga bisa memperluas wawasan dan meningkatkan tali silaturahmi antar sesama serta mengembangkan rasa toleransi yang begitu tinggi. Menulis puisi bukan sekadar menyampaikan arus pemikiran penyair, tapi kita juga harus menghadirkan jiwa sang penyair. Kita harus menyelami dan memahami proses kreatif sang penyair, bagaimana ia dapat melahirkan karya puisi. Saran saya sebagai penerus bangsa, terutama bagi calon pendidik, jurusan Bahasa Indonesia harus mengembangkan bakatnya dalam pengetahuan belajar serta menciptakan berbagai puisi untuk bukti kita menguasai jurusan yang kita pilih dan berkarya sebanyak-banyaknya untuk contoh bagi peserta di kemudian hari. Selanjutnya, kita masuk ke bab 5. Daftar pustaka. Data makalah. Judul makalah Lomba Menulis Puisi Majalah Dinding Antara Siswa Sekolah Menengah Atas Bangka Belitung. Penulisnya saya sendiri, Dea Julia Neftoloka, Kota Terbit Kota Koba, tahun terbit 2021. Sekian dari saya, Dea Julia Neftoloka. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga seorang pelajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.